Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aman Khatib Al-Hari. Selamat datang di channel saya. Jadi adik-adik, di channel saya ini kalian bisa belajar terutama tentang pendidikan agama Islam. Dan untuk kali ini kita akan fokus untuk membahas mengenai beragama secara moderat. Jadi pada kali ini kita akan membahas, kita perlu tahu mengapa sih kita itu perlu beragama secara moderat. Apa sih pentingnya? Apa urgensinya? Nah, kita akan coba bahas di sini. Jadi mengapa kita perlu beragama secara moderat? Kenapa sih untuk akhir-akhir ini itu sepertinya moderasi beragama itu begitu dikembor-kemborkan? Nah, pasti adik-adik juga sudah pernah mendengar. Nah, sebenarnya apa yang penting dari beragama secara moderat? Kenapa kita perlu itu? Oke, kita akan bahas. Nah, yang pertama, mengapa kita perlu beragama secara moderat? Yang pertama, kita dengan beragama secara moderat, kita dapat menyelesaikan persoalan hubungan intern dan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya gini, karena kita sedang membahas mengenai pendidikan agama Islam ya, kita sebagai muslim, tentu saja kita tahulah ya, kita ada banyak golongan, ada banyak ormas, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Rifaiyah, ada LDI. Nah, terkadang ada beberapa perbedaan di antara ormas-ormas tersebut dan kadang bahkan menjadi perdebatan. Bahkan sampai perdebatan yang panas, bahkan sampai kepada menjelek-jelekan. Nah, itu adalah salah satu contoh beragama secara tidak moderat. Nah, dengan beragama secara moderat, kita dapat paham, kita dapat memahami, kita juga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan perbedaan itu secara lebih damai. Tidak seperti sekarang yang kadang masih banyak sekali bentrok-bentrok antara ormas di agama Islam sendiri. Jadi dengan beragama secara moderat kita dapat menyelesaikan persoalan yang ada di dalam agama kita sendiri, khususnya perbedaan-perbedaan pendapat di antara manhaj ataupun ormas. Kemudian kita juga bisa menyelesaikan persoalan antar umat beragama. Misal nih adik-adik di lingkungan hidupnya itu ada orang-orang muslimnya, misal ada orang Kristen, ada orang Hindu, atau ada orang Buddha misal. Kemudian dalam hal beribadah tempatnya harus beda, kemudian ada yang cuma hari Ahad, kemudian di masjid harus pakai toa. Nah, kalau kita tidak beragama secara moderat, pasti mereka tidak akan hidup rukun. Ada yang terganggu dengan toa masjid lah. Kemudian ketika hari Minggu harusnya kita free dan lain-lain, atau ketika ada nyepi dan lain-lain, tidak saling menghargai. Nah, kalau kita menggunakan beragama secara moderat, kita dapat menyelesaikan persoalan itu. Kita dapat hidup berdampingan secara damai. Nah, jadi dengan hidup moderat, dengan beragama secara moderat, kita akan mendapatkan kedamaian di mana-mana, terutama di negara Indonesia yang sangat majemuk ya, bisa dilihat di situ ya. Indonesia itu apalagi agamanya itu ada 6 bahkan yang sudah diakui. Nah, agar kita bisa hidup rukun tentu saja kita perlu menerapkan beragama secara moderat. Nah, jadi apa itu beragama secara moderat? Jadi beragama secara moderat atau wasatiyah. Jadi ketika seseorang yang menerapkan sifat moderat itu berarti bertindak secara adil serta menempatkan urusan dunia dan akhirat dalam hidupnya itu secara seimbang. Jadi hablum minallahnya dengan hablum minannasnya itu seimbang, tidak bersebelah. Kalau kita terlalu mementingkan hablum minallah, kita akan fanatik dengan agama kita dan akan mengolok-olok agama lain. Kalau kita terlalu duniawi juga, kita juga akhirnya mengesampingkan aturan-aturan di agama kita. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi antara hablum minallah, hablum minannasnya, hablum minal alam juga itu harus seimbang. Jadi ketika kita sudah berpikir seimbang, pemikiran kita nantinya juga akan moderat, tutur kata kita juga akan moderat, dan perbuatan kita juga akan moderat. Yang mana salah satu ciri-ciri dari moderat, salah satu ciri-ciri kalau kita itu sudah moderat, itu salah satunya adalah kita tidak gampang menyalahkan orang lain, kita tidak gampang mengkafir-kafirkan orang lain, kita dapat menghargai pendapat orang lain yang berbeda, atau kita dapat menghargai perbedaan di antara agama yang ada di Indonesia. Itu adalah salah satu contoh dari beragama secara moderat.
Saya kira sudah bisa dipahami ya, antara seimbang hablum minallah dan juga hablum minannasnya harus baik. Sekarang kita coba berpikir ya, kita coba mikir bersama Cak Lontong yang baru keluar dari bawah tuh. Nah, coba dipahami menggunakan prinsip moderat. Ini cerita yang saya karang, tapi anggaplah ini terjadi nyata di kehidupan kamu. Kamu adalah seorang muslim yang tinggal seorang diri di sebuah rumah, dan kamu hanya memiliki satu tetangga yang berbeda agama. Jadi cuma dua orang yang hidup berdampingan ya, rumah kamu dan rumah tetangga kamu, dan tidak ada orang lain selain itu. Suatu hari di waktu subuh, rumah tetangga kamu yang satu-satunya tetangga kamu itu kebakaran, dan tetangga kamu itu terjebak di dalam rumahnya. Kalau nggak ditolongin pasti mati terbakar. Sedangkan kamu waktu itu sudah menunjukkan setengah 6, waktu sholat subuh udah mau selesai dan kamu belum sholat subuh. Tapi kalau kamu sholat subuh duluan, orang yang kebakaran itu pasti meninggal. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Coba di pause, coba dipikirkan dulu. Kalau boleh juga silakan masukkan jawabannya di komentar, nanti kita bisa diskusi atau bisa disimpan buat nanti di kelas ya. Orang di kelas. Oke, sudah ya. Kita coba bedah bareng-bareng. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hablum minallah dan hablum minannas itu harus imbang. Otomatis hablum minallah dan juga hablum minannas itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Kalau kita menolong, berarti dua-duanya wajib ya. Ibadah sholat itu wajib, menolong orang juga wajib. Kalau kita sholat subuh duluan, pasti orangnya itu, tetangganya itu pasti mati, pasti meninggal. Jadi satu kewajiban kamu terlaksana sholat, tapi satu kewajiban yang lain itu gugur. Tetapi kalau kamu mencoba menyelamatkan orang ini dulu, walaupun dia bukan orang Islam, dan setelah itu walaupun sudah lewat mencoba untuk melakukan sholat dan meminta ampunan kepada Allah, karena Allah adalah zat yang maha pengampun ya, maha pemaaf, itu dua-duanya terlaksana. Entah nanti sholatnya diterima atau tidak, tapi dua-duanya terlaksana. Dan hablum minallah, hablum minannasnya ini terlaksana semua. Itulah maksud saya yang dinamakan bahwa kita itu tidak boleh fanatik pada salah satunya. Kalau kita terlalu fanatik pada hablum minallahnya, kita wah bodo amat itu mau kebakaran apa, toh juga dia bukan non muslim, kita sholat dulu aja. Padahal perintah Allah itu adalah khairunas anfa'uhum linnas. Jadilah orang, sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain, nas, manusia, bukan bermanfaat bagi muslim yang lain, itu tidak. Tetapi kita di dunia itu harus bermanfaat bagi semua manusia, baik itu yang beragama Islam maupun tidak. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami, bahwa antara hablum minallah dan hablum minannasnya ini kita perlu seimbang, tidak bisa hanya salah satunya. Nah, ketika dua-duanya ini sudah seimbang, disitulah moderasi beragama bisa tercipta. Nah, begitu ya teman-teman. Oke, selesai sudah untuk pembelajaran hari ini. Ya, barangkali masih ada yang belum jelas, boleh silahkan bisa ditaruh di kolom komentar atau langsung hubungi saya ya sebagai guru Anda yang anak didik saya tentu saja. Silakan bisa dihubungi, nanti akan saya jawab di kelas. Dan khususan untuk anak didik saya yang saat ini saya ajar, nanti silahkan untuk pertemuan depan kita akan evaluasi, nantinya evaluasi kecil-kecilan saja. Nanti dipersiapkan prinsip-prinsip yang telah saya jelaskan tadi. Untuk bagaimana teknisnya saya jelaskan minggu depan ya. Surprise dong untuk kalian semua. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dan kekeliruan. Jika ada salah silakan bisa diluruskan lewat komentar atau hubungi saya langsung. Terima kasih. Saya Ahmad Khotib Al Hadis. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.